Panduan Ibadah Online Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Yang pertama, siapkan hati dan pikiran untuk berfokus pada ibadah, tidak sambil tiduran, bermain handphone, atau melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan perangkat untuk melakukan ibadah online. Yang ketiga, ajaklah anggota keluarga, teman, sahabat, dan saudara seiman untuk beribadah online bersama-sama. Yang keempat, matikan notifikasi handphone supaya kita dapat beribadah dengan sungguh. Yang kelima, terlibatlah aktif dalam ibadah dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikian panduan ibadah online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Hari ini kita memulai ibadah Jumat kita dengan rasa ucapan syukur. Juga ibadah yang Jumat lalu juga berjalan dengan lancar. Itu semua oleh kasih karunia Tuhan, dan oleh karena dialah kita bisa ada di tempat ini. Walaupun ibadahnya secara virtual, tapi tetap Tuhan menyertai kita dan tetap semangat agar COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa dapat bertemu dan berada di dalam naungan Tuhan setiap hari. Mari kita fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan, dan jangan lupa juga tetap mengucap syukur atas hari-hari yang Tuhan kasih, karena semuanya sesuai dengan rencananya. Mari satukan hati kita dan fokuskanlah hati kita hanya kepada Tuhan. Mari teman-teman kita menaikkan pujian, yaitu Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari teman-teman, kita sekali lagi menaikkan pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari teman-teman kita satukan hati kita dan kita berdoa. Ya Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, karena Engkau masih memimpin setiap kegiatan kami. Kiranya
Roh Kudus yang memimpin setiap kegiatan Jumat kami pada hari ini. Engkau yang selalu menjagai kami, Engkau yang mengumpulkan setiap anak-anak-Mu Tuhan ke tempat ini untuk beribadah kepada kami. Walaupun secara virtual, tetapi kami tetap percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu dan berkat-Mu nyata atas kami. Kiranya Roh Kudus yang memimpin setiap kami dan tetap fokus hanya kepada firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi rema atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membawakan lagu yaitu Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari teman-teman kita membawakan lagu yaitu Great is Our God atau Datanglah dan Bertata. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan Kau telah memberkati kami ya Bapa, dan memberi kami kesempatan ya Bapa untuk beribadah ya Bapa, walaupun secara virtual ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Kau yang berkati hamba-Mu ini ya Bapa, biarlah apapun yang hamba katakan ya Bapa itu hanya berasal dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Bapa, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Melati Silaban. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang Led by the Holy Spirit atau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Diambil dari Roma 8 ayat 5-16 tentang hidup dalam Roh atau hidup oleh Roh. Allah telah menganugerahkan kepada kita keselamatan dan kemerdekaan sejati. Jadi kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, orang yang menerima keselamatan tersebut harus meresponnya dengan baik dan benar. Nah, itu melalui hidup kita. Hidup kita harus hidup yang dalam Kristus. Apa sih hidup yang dalam Kristus itu? Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 9-10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di sini dapat dikatakan bahwa hidup dalam Kristus adalah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hidup dalam tuntunan Roh Kudus itu? Kita mau sama-sama belajar 3 hal. Yang pertama dalam ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi teman-teman, orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus memikirkan hal-hal yang dari roh, atau bisa dibilang bahwa orang-orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus pikirannya adalah pikiran Kristus, pikiran-pikiran yang dari Tuhan, pikiran-pikiran apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan pikiran yang menyenangkan diri sendiri. Nah, jadi yuk teman-teman kita belajar memiliki pikiran-pikiran yang dari roh atau pikiran-pikiran Kristus itu sendiri. Nah, itu yang pertama ya teman-teman, memikirkan pikiran yang dari roh atau pikiran dari Kristus. Nah, yang kedua di ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang yang hidup dalam tuntunan roh, keinginannya bukan keinginan daging, tapi keinginan-keinginan yang dari roh. Nah, keinginan dari roh ini tuh mendatangkan damai sejahtera dan kehidupan untuk kita. Tapi keinginan daging akan membawa kita ke dalam maut. Jadi yuk teman-teman kita belajar memiliki keinginan yang dari roh. Karena keinginan roh ini mendatangkan kedamaian sejahtera dan membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi keinginan daging akan membawa kita kepada maut. Nah, yang terakhir, yang ketiga, orang yang hidup dalam tuntunan roh akan mematikan perbuatan-perbuatan daging dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa baca di Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi, orang yang hidup dalam tuntunan roh itu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dari Tuhan, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi yuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang dalam kebenaran, yang memiliki pikiran, perbuatan, keinginan yang ada dalam Kristus, dan yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, mungkin di masa pandemi ini banyak banget godaan iblis untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa atau ke dalam pikiran-pikiran yang negatif, perbuatan-perbuatan yang salah, dan keinginan-keinginan yang daging yang menjerumuskan kita kepada maut. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dalam tuntunan roh itu, memikirkan hal-hal yang diberkenan di hati Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, dan melakukan keinginan-keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, yang tentunya menghasilkan buah-buah roh yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan ketiga hal tersebut? Memikirkan
memikirkan pemikiran yang dari roh, melakukan perbuatan-perbuatan yang dari Tuhan, dan melakukan keinginan-keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pastinya kita harus semakin dekat sama Tuhan. Kita harus cari tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita perbuat, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu melalui saat teduh kita, melalui pembacaan Alkitab kita, dan juga melalui seruan kita, melalui doa kita, meminta Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada kita, meminta Tuhan menyatakan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu melalui ketiga hal ini, melalui saat teduh kita, melalui pembacaan Alkitab kita, melalui seruan kita melalui doa kita. Jadi teman-teman, yuk kita belajar untuk semakin dekat sama Tuhan, supaya hidup kita semakin dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa kita kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar banyak tentang belajar buah-buah roh. Apakah buah-buah roh itu udah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus adalah orang yang mengaplikasikan buah-buah roh itu dalam kehidupannya. Jadi teman-teman, kita udah belajar nih tentang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup tentang buah-buah roh. Nah, kita harus belajar lebih lagi untuk semakin dekat sama Tuhan dan mengaplikasikan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita, dan mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita, memimpin langkah kita, sehingga pikiran kita, perbuatan kita, dan keinginan kita hanya berasal dari Kristus saja, bukan berasal dari keinginan daging kita. Memang sangat sulit untuk kita lebih lagi mendekat sama Tuhan, sangat sulit untuk kita lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, atau sangat sulit untuk kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, karena daging ini sangat lemah, tapi roh sangat penurut. Jadi teman-teman, dibutuhkan banget hati kita yang mau dihancurkan, dibutuhkan jiwa kita yang mau dibentuk, dan juga butuh kesabaran kita untuk melewati semuanya. Yang pastinya kita percaya setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita melewati semuanya, sehingga kita memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, memiliki pikiran-pikiran yang dari Kristus, keinginan-keinginan yang dari Tuhan, dan juga perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib nyata dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, mungkin bakal banyak pergumulan yang akan kita hadapi, masalah-masalah yang akan kita hadapi ketika kita hidup dalam Roh Kudus. Tapi percaya teman-teman, setiap pergumulan yang akan kita hadapi itu akan mendatangkan kita kepada keindahan yang luar biasa, mendatangkan kita untuk lebih lagi sama Tuhan. Bakal banyak pergumulan yang akan kita hadapi, tapi kita harus semangat dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita, dan percaya bahwa Tuhan akan menjadikan kita indah di pandangannya. Tetap semangat buat hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan, kiranya yang dapat memberkati kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, dan kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam Roh Kudus pastinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat kami tanam dalam hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, Kau memberkati kami ya Bapa, selalu dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin kuat untuk menjalani hidup ini ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan membawakan lagu Diam di Hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
kekudusanmu, bawaku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya Tuhan, dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bersatu dalam kerajaan sorga, Tuhan, syukurkan panjang atas kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami masih dapat mendengarkan firman-Mu, masih dapat merasakan anugerah-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk negara tercinta kami, Tuhan, negara Indonesia, ya Bapa. Tuhan, berkati negara Indonesia, Tuhan, jauhkan dari segala bencana alam, dari segala roh-roh jahat yang ingin merusak kedaulatan negeri kami, Tuhan, yang ingin memecahkan negeri ini, Tuhan. Tuhan, jauhkan, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan, mulai dari presiden kami beserta jajarannya, Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik, ya Bapa. Hanya rencana-Mu saja yang terjadi dalam negeri ini, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Karawang, Tuhan, kota di mana kami berkuliah, Tuhan. Tuhan berkati kota Karawang, Tuhan berkati pemerintahan kota Karawang. Jauhkan dari segala bencana alam, jauhkan dari segala kerusuhan, agar kami nanti dapat kembali lagi, Tuhan, ke kota Karawang dengan damai, Tuhan, dan kami dapat majukan studi kami, ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID-19, ya Tuhan, virus yang
menyerang negeri ini, yang menyerang dunia ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, berikan kesehatan kepada kami, jauhkan kami dari segala virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami juga untuk berdoa untuk setiap dokter, perawat yang berjuang di garis terdepan ya Tuhan untuk berperang melawan COVID-19 Tuhan. Tuhan berkati Tuhan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, ketabahan, dan kesehatan yang daripada Engkau saja ya Bapa. Tuhan, kami juga untuk berdoa bagi orang tua kami Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari segala bara bahaya, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun Tuhan orang tua kami Bapa. Berkati Tuhan orang tua kami yang sudah membiayai kami sekolah, yang sudah merawat kami sampai hari ini ya Tuhan. Berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan Tuhan, yang hanya daripada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga untuk berdoa untuk teman-teman kami anggota PMK yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan hanya daripada Engkau saja ya Bapa. Tuhan, kami juga untuk berdoa bagi para pengurus PMK Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat menyelesaikan kepengurusan mereka satu periode ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kepanitiaan PMK ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, semangat mereka, kesehatan mereka. Kami tahu mereka sudah lelah ya Bapa dalam menyiapkan setiap kepanitiaan ya Tuhan. Tapi Tuhan berkati semangat mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan jauhkan mereka dari segala problem-problem yang ada dalam kepanitiaan ya Tuhan. Tuhan juga berkati mereka agar acara mereka dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Civitas Universitas Singapura Bangsa Karawang untuk perkuliahan kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan supaya kami dapat kembali kuliah dengan normal, dapat bertemu dengan teman-teman kami seperti dulu lagi ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman, pada hari ini kita membawakan tema yaitu di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi yaitu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi teman-teman, mari kita memberi dengan rasa ucapan syukur dan dengan sukacita, karena itu yang berkenan kepada Allah. Kemudian transaksi persembahan dapat dilakukan melalui yang pertama, Dana, yaitu dengan nomor 0812 9585 4166. Dan yang kedua, melalui BNI atau 7946 51888. Hari ini kita akan membawakan lagu pujian yang terakhir yaitu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku,
namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi ya teman-teman. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Jadi teman-teman, di sini ada pengumuman. Yang pertama yaitu mata kuliah agama Kristen akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 12 siang. Informasi lebih lanjut akan diinformasikan melalui grup WA dan akun IG PMK Unsika. Yang kedua, pada semester ini PMK Unsika sudah kembali mengadakan komsel online. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk komsel online setiap minggunya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan per wilayah. Yang ketiga, doa dan kotak konseling. Menghubungi langsung via kontak yang tertera. Dan kedua, yaitu melalui Google Form yang ada di description box. Yang keempat, diingatkan kembali untuk maba yang mengikuti kegiatan karakter building PMK Unsika untuk dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti acara karakter building pada hari Sabtu, Minggu 5-6 Desember 2020. Tetap pantau terus informasi melalui IG PMK Unsika maupun grup WhatsApp yang tersedia. Kemudian diingatkan kembali bahwa akan diadakan webinar PMK Unsika di hari ini pada pukul 2 WIB. Tetap pantau terus informasi mengenai webinar yang akan dilaksanakan melalui sosial media IG PWC PMK Unsika atau PMK Unsika. Yang keenam, coming soon, yaitu di keadaan COVID-19 ini, PMK Unsika akan tetap mengadakan Natal PMK Unsika yang akan diadakan secara online. Walaupun dalam situasi pandemi, tapi kita tidak boleh mengurangi rasa sukacita kita untuk memperingati dan memaknai hari kelahiran Yesus Kristus. Akan banyak keseruan, maka dari itu tetap pantau terus informasi mengenai Natal PMK Unsika melalui sosial media yaitu IG PMK Unsika dan IG Natal PMK Unsika. Yang ketujuh itu setelah ibadah selesai diharapkan untuk mengisi link absensi di kolom deskripsi YouTube. Waktu pengisian absensi maksimal jam 6 sore. Yang terakhir yaitu mengajak anggota PMK Unsika untuk beribadah bersama melalui media online dan mengajak anggota PMK Unsika dapat berpelayanan melalui ibadah-ibadah online PMK Unsika. Bagi yang membutuhkan informasi mengenai peribadahan PMK Unsika, bisa menghubungi melalui IG PMK Unsika ya. Tuhan Yesus memberkati.